terlebih dahulu tentang single terbarunya, single ketiga ini seperti apa sih? Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 18 April 2023 saya ngeluarin lagu ketiga lagi, single ketiga saya berjudul Sempurnanya Hatimu. Lagu ini di liriknya itu diciptakan oleh Yendri Hudami. Yendri Hudami ini mantan ini ya, juara KDI. satu KDI. Ya, beliau itu ngirim lirik ini mempelajari betul proses perjalanan hidup saya. Jadi beliau menerjemahkan dalam lagu ini betapa saya sangat mencintai istri saya mensupport saya. Jadi terciptalah lagu Sempurnanya Hatimu ini. Ya, untuk lagu, musik dan aransemen dan klip itu di saya percayakan di El Putrana ya Pak ya, Pak Daniel ya, sama Bang Gum ya, gitu Bang. Bang, ini mengisahkan perjalanan abang sendiri ya? Iya, jadi di lagu ini teman-teman menyaksikan video klip sambil ada suara saya, lagu saya itu benar-benar insya Allah akan bisa dapat bayangan betapa sulitnya saya dulu dalam merintis karir saya, ya, perjuangan saya dalam berumah tangga bareng istri saya, ya, dimana inilah sosok wanita hebat yang benar-benar real di dunia nyata. Istri saya itu menemani saya dari nol, betul-betul saya nggak punya apa-apa, belum punya rumah, belum punya pekerjaan. Jadi istri saya sangat tulus menerima saya, ya, dan di situ di video klip itu ada menggambarkan ketika saya main burung di lomba burung itu, dagang burung, sampai ada adegan diludahin orang. Itu memang real true story yang saya jalanin sampai akhirnya saya di titik hari ini. Jadi lagu ini benar-benar sangat spesial buat saya karena di lagu ini jadi saya waktu dikasih hasil video klip dan lagunya itu sempet nangis saya. Jadi kebayang banget, dapat banget emosinya ketika nonton video klip ini, ya. Dan harapan saya melalui lagu ini bisa menjadi gambaran untuk bagaimana wanita-wanita hebat di luar sana bisa terus mendukung, mensupport laki-laki, ya. Dan lagu ini juga saya persembahkan untuk istri saya dan seluruh wanita hebat di Nusantara ini. Bang, yang menarik biasanya kan kalau di bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba single lagunya religi ya. Iya. Kenapa Bang berbeda nih? Ya, sebetulnya dari sebelum puasa itu saya sudah minta ke beberapa teman ya untuk dibuatkan lagu religi. Ya, tapi kembali lagi kan kalau John LBF ini kan pedomannya jangan ngatur Allah. Malah yang didatangkan duluan adalah lagu genrenya adalah cinta, ya, terhadap pasangan gitu. Ya, saya kira baik religi maupun lagu yang percintaan ini insya Allah bisa jadi syiar juga, bisa jadi pesan juga untuk penggemar musik tanah air, bagaimana melalui lagu ini pun juga ada pesan-pesan tersirat, ya. Jadi ucapan terima kasih ada liriknya, terima kasih cinta, cinta yang sempurna, kau yang selalu menemaniku. Jadi istri saya, pasangan saya itu yang selalu benar-benar dalam kondisi apapun, ya, pasangan kita lah yang akan ada di samping kita gitu. Jadi ya harus menjaga terus keharmonisan, kerukunan dalam rumah tangga supaya rezekinya mengalir gitu ya Pak ya. Bang, ketika jatuh bangun nih, abang tadi sempat cerita kalau abang pernah terbelit dengan urusan pinjam pinjal. Gimana sih Bang awalnya ceritanya Bang? Ya kalau dibilang kan dulu susah banget ya, jadi ya menghalalkan segala cara lah untuk menyambung hidup ya. Jadi ngetes, pinjam melalui pinjol yang ada, terus akhirnya kelilit kan dulu. Tapi 2021 ya, 2021 beberapa bulan setelah saya diangkat jadi komisaris itu, nah ini Pak Sabar yang paling bawel itu ngasih tahu. Kan saya cerita apa ada pengakuan dosa, Pak saya ini blacklist Bang, gini-gini dan lain-lain. Pak Sabar yang bilang,
Pak, Bapak ini sudah jadi pemilik sekarang, bukan jadi karyawan lagi. Jadi kalau nanti bisnis mau expand dan lain-lain, ya pemiliknya pun harus clear BI checkingnya. Nah, terus solusinya gimana Pak? Tutup, hampir setengah miliar ya Pak ya, waktu itu ya. Hampir setengah miliar kita, pokoknya 400 something lah. Dan kalau sekarang sih prioritas Pak di bank. Alhamdulillah kalau sekarang prioritas di bank. Jadi dari situ makanya saya melarang karyawan semuanya untuk melakukan pinjol. Bang punya pengalaman tidak mengenakan apa sih Bang ketika berurusan dengan pinjol? Ya dikejar-kejar, diteror, bahkan sampai kontak kita di handphone di spam ya. Jadi tiba-tiba yang ada di kontak kita dikirimin muka saya ini terlilit pinjol gitu-gitu Pak. Serem banget, udah terornya itu benar-benar yang sangat masif gitu. Serangannya tuh yang saya alami waktu itu masif banget, sampai teman-teman di kontak tuh di-blast semuanya gitu. Jadi pesan saya sih ya kalau nggak ada janganlah maksain gitu, apalagi untuk gaya hidup ya, karena saya bersaksi benar-benar itu serem lah kalau kita sampai terlilit dengan pinjol. Makanya karyawan saya 160 lebih tidak ada yang berani dan boleh pinjol. Bang John, seberapa besar sih andil kawan-kawan dalam kehidupan dan karir Bang John? Ya pastinya di samping saya ini kalau saya boleh bilang malaikat lah, malaikat yang dikirim Allah untuk di hidup saya melalui perantara beliau inilah yang memberi saya kesempatan sampai di titik hari ini. Betul karena hasil kerja keras saya, tapi tanpa beliau ini kan tidak mungkin. Kami ini bersinergi. Saya memang ahli strategi marketing, pemasaran, exposure dan lain-lain. Pak Sabar ini akademisi, jadi lebih ke data, dokumen, proses, good government dalam mengelola perusahaan itu yang ambil alih beliau. Ya, saya itu tugas saya di perusahaan itu ada dua, exposure dan manage people. Jadi yang ngomong karyawan, yang bikin seru-seruan sama karyawan, karena mayoritas karyawan kita anak-anak muda, jadi mesti tarik ulur, nggak bisa dikasarin, nggak bisa dikerasin. Jadi di era sekarang ini kan juga anak muda sekarang ini terlalu sensitif ya, kalau terlalu dipres ya mental. Jadi peranan saya sebagai komisaris juga di sini ikut ambil bagian di situ di perusahaan, dan alhamdulillahnya ini Pak Komis Daniel juga sahabat juga, sangat mendukung, mensupport. Dan ketika saya sampaikan ke beliau, Pak ini saya ada lagu nih Pak, liriknya begini, tanpa panjang lebar, tanpa lama-lama langsung kebetulan beliau punya ini musik studio musik musik recorder lah, Recording. Nah, musik recording El Putrana ya, El Putrana itu YouTube-nya apa? STD Channel ya, STD Channel itu beliau yang ini, karena memang beliau juga sangat mencintai dunia musik, lagu-lagunya juga udah banyak ini Pak Daniel nih suaranya juga bagus. Nah jadi saya puas banget Pak dengan hasil video klip yang dibuat oleh El Putrana STD Channel ini. Bang Gung, makasih. Ini orang-orang yang dari lirik yang diciptakan oleh Yendri Udami, mereka lah yang meng-create semuanya sehingga akhirnya jadi lagu yang tadi kita dengarkan semuanya teman-teman. Pak Daniel, sedikit cerita dong Pak Daniel. Ini kan tadi kan dibilang lagu ini buat istri. Respon istri sendiri ketika pertama kali mendengar seperti apa nih? Terharu kah? Nangis. Ngikut waktu syuting aja beberapa kali harus break ya Pak ya, sampai nangis, terharu karena ya kita kan jadi artisnya tuh waktu di klip itu. Jadi kita ngerasain banget saling tatap-tatapan, terus kayak kebayang kalau Pak dulu susah banget kita ya Pak ya gitu. Jadi bisik-bisikan tuh nggak terasa air mata menetes gitu kan. Jadi Masya Allah, benar-benar Allah sangat menyayangi kami ya, saya khususnya sangat dicintai oleh Allah, sehingga sekarang hidup saya bisa jadi berkah untuk banyak orang ya. Dan saya perlu bersaksi juga, mungkin ini sedikit saya tambahan, Pak Sabar ini kalau teman-teman lihat penampilannya lebih syar'i daripada saya, padahal beliau non muslim ya kan. Pak Sabar ini di perusahaan juga sangat punya andil yang luar biasa. Beliau ini meskipun beliau Nasrani, yang menyuruh karyawan dan beliin hijab karyawan itu semua beliau, diseragamin semuanya. Jadi karyawan kita yang muslim, cewek-cewek itu pakai jilbab, seragam itu beliau yang beli jilbabnya semuanya. Dan kalau hari Jumat masih ada cowok-cowok gitu yang muslim di kantor, dimarahin sama beliau. Ini sholat Jumat tuh, ayo buruan sholat Jumat. Jadi Masya Allah, jadi kami di perusahaan kami ini sangat menjaga yang namanya toleransi ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Bang John, sedikit. Bang Daniel,
seberapa serius untuk menekuni dunia tarik suara nih sementara bisnis kan masih terus jalan. jalan ya. Kalau bisa dibilang saya sangat serius karena apalagi nanti habis Lebaran juga kita mau launching John Diamond itu kan, ya. Jadi industri musik ini saya nggak akan lepas, ya. Saya akan seriusin karena memang everyone love musik. Semua orang suka musik, ya. Dan musik ini menyatukan semuanya, ya. Dengan musik membawa kedamaian juga, gitu. Jadi banyak pesan-pesan yang bisa kita sampaikan melalui musik. Pak Daniel mungkin ada Pak Daniel, kalau Pak Daniel boleh tahu proses video klipnya seperti apa, Pak? Jadi kalau untuk proses video klip, yang pertama kami dapatkan materi dari Bang Jun ini, kemudian kurang lebih sekitar 2 minggu kita buatkan skripnya, perencanaannya, terus kami memperlihatkan ACC, kurang lebih kemudian sekitar seminggu yang lalu, berarti total sekitar 3 minggu proses pembuatan itu sampai dengan selesai video klip jadi. Ide ceritanya? Ide cerita utamanya sebetulnya dari Bang Jun sendiri, kita ramu supaya secara visual itu bisa dinikmati. Nah, kita sodorkan ke Nyusun skripnya sendiri, beliau langsung ya nyusun, ini skrip 1 gini, pakaiannya gini. Wah, itu benar-benar luar biasa. Kalau teman-teman tadi lihat tuh, yang saya tuh sampai disuruh action action itu mukul itu beliau yang pakai hoodie itu beliau. Jadi John Album nih cukup keren juga nih. Pak Kombes bisa dipukul. Tapi adegan syuting aja itu action. Luar biasa, sangat kita kalau kendala ada nggak Pak waktu syuting Pak? Kendalanya yang kita khawatirkan cuaca, tapi pada saat itu alhamdulillah tidak begitu kendala karena beliau juga memang kan sudah cepat sekali memahami skripnya. Kemudian setiap adegan, terutama adegan yang action tadi mukul, kebetulan kami juga ikut di sana langsung, sehingga langsung bisa cepat prosesnya. Kalau boleh tahu itu yang terakhir suara ibu, Pak? Iya. Ya, Gitu. Memang disisipkan terakhir. ya. Itu poin besar juga itu. Istri itu, suara istri rekaman. Nah, tapi itu aja dipaksa sama Bang siapa? Kalau itu yang penciptanya lagunya itu Pak Yuke NS. Pak Yuke NS. Jadi yang waktu rekaman itu saya rekamannya dibimbing oleh Pak Yuke NS dulu yang nyiptain lagu Nika Ardila. Nika Ardila. Lagu Nika Ardila itu. Oke, ya. Terima kasih Bang. Thank you ya.